Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa setiap persoalan, setiap perkara yang mengiringi kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Semua persoalan yang mengiringi itu menjadikan orang itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Jadi jika didapati olehnya kesenangan, segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada sesuatu dalam kehidupan itu yang membahagiakan kehidupannya, apapun bentuknya, itu langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks syukur sudah menjadi bahasan kita dalam kajian kita yang awal-awal ya. Yang ketiga itu poinnya adalah syukur itu adalah mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ketika setiap ucapan dan perbuatan kita itu, setiap apa yang kita lakukan pada hari itu, Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah memberi pahala, itulah yang kemudian disebut bersyukur. Jadi ketika mendapatkan rezeki, ungkapan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian rezeki yang Allah titipkan itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah ngasih pahala. Berarti itu menunjukkan rangkaian syukur itu dari apa yang diucapkan dan semua yang dilakukan itu ketika Allah senang, Allah ridho, Allah suka, itulah syukur. Kemudian fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar. Apabila ada musibah yang menimpa dalam kehidupannya, ada sesuatu kejadian yang menjadikan kehidupannya itu tidak nyaman, tidak enak, sabar. Orang itu sabar. Tapi poin sabar itu yang membedakan syukur dan sabar itu sebenarnya beda-beda tipis saja. Kalau syukur lebih kepada mendapatkan nikmat dari Allah, tetap taat kepada Allah. Karena tidak sedikit orang yang mendapatkan nikmat dari Allah yang semula sedikit, kemudian dapat rezeki yang banyak, tetapi kemudian tidak menjadikan dia itu bersyukur. Kenapa? Karena ujungnya, katakanlah kalau konteks kehidupan di dunia, ketika UMR DKI berapa? 5 juta. Ketika kerja di satu tempat, dia tiap bulan dapat gaji 5 juta. Kemudian tahun berikutnya dia jadi anggota dewan. Begitu nyalonin jadi. Berapa bulanannya? Kalau Pak Kiai ada, saya nanya. Pak Kiai nggak ada. 55 ya? 65 atau 55? Itu 65 itu adalah uang gajinya, belum uang sidangnya.
Uang sidang itu amplop khusus, nanti ada istilah hadiah kalau pulang itu. Hadiah dari titipan atau pesan dari seseorang yang nitip undang-undang. Nah, perusahaan kondom sekarang itu nitip ke anggota dewan. Setiap anggota dewan itu ternyata dapat 25 juta. Amplopnya untuk setuju atau diem saja. Tidak usah bilang setuju, tidak usah bilang tidak setuju, diem saja atau absen. Itu sudah dapat 25 juta. Ada undang-undang yang baru digelontorkan. Setiap siswa diperbolehkan untuk memakai kondom untuk melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Yang penting pakai kondom, itu dilindungi oleh undang-undang. Ini baru dikeluarkan nih Pak. Sepekan yang lalu Pak Jokowi mau turun jabatannya menandatangani tentang aturan itu. Ini lagi rame nih. Istilahnya kalau demo percuma. Yang dilakukan adalah ke Mahkamah Konstitusi. Ajukan gugatan dulu, diuji undang-undangnya itu, karena sudah diputuskan harus. Ini lagi berjuang dengan teman-teman yang lain di kalangan akademisi untuk mengajukan gugatan. Sedang diproses sekarang. Jadi kelakuannya itu sudah, yang penting tanda tanganin, setujui. Nanti soal kalau rakyat tidak setuju, biarkan ngajukan gugatan, nanti kan diuji di Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti kalah, ya sudah dihapus. Kalau menang, ya udah biarin aja nih. Berarti ke depan, menurut hitungan ini sampai tahun 2045 ketika undang-undang ini terjadi, maka terjadi seks bebas yang diperkirakan 2045 itu puncak hancurnya masyarakat Indonesia. Berarti tidak ada istilah di sekolah SMA siswa perawan itu sudah tidak ada lagi, karena dilindungi dengan. Jadi nanti mulai kalau itu sudah goal begitu Pak, semua hotel itu pintu masuk itu sudah disiapkan itu kondom itu. Dan itu boleh untuk siswa, boleh. Yang penting masuk hotel tidak pakai seragam. Tidak ada istilah di bawah umur, tidak ada lagi. Ini keadaan negara kita. Kalau bukan soal IKN yang besok harus berapa? 10.000 mobil disewa untuk upacara tanggal 17 di IKN. Wallahu alam. Soal itu biar urusan sana lah. Halo Pak. Jadi yang saya ingin sebutkan tadi, salah satunya adalah bentuk contoh. Orang ketika dikasih rezeki 5 juta, ternyata dia bersyukur, aman-aman saja, kehidupannya baik-baik saja. Begitu kemudian dia menjadi anggota dewan, atau bentuk punya usaha lain, kemudian dia mendapatkan rezeki yang lebih, sampai tiap bulan 65 juta. Tapi karena yang dicari itu bukan yang 65 juta, yang dicari itu adalah 5 miliar. Jadi target 2 bulan ke depan harus dapat 5 miliar, bukan 65 juta. Maka ujungnya apa? Tangkap KPK. Kenapa? Poinnya adalah karena tidak bersyukur kepada Allah. Kasih sedikit bisa taat kepada Allah. Ternyata rezeki itu tidak sekonyong-konyong, itu adalah
karunia yang menjadikan orang itu syukur, justru menjadikan orang itu tambah kufur. Makanya seringkali dakwah itu yang paling berat itu satu, ngadepin pejabat yang masih aktif. Dua, pengusaha atau orang kaya yang sedang di puncak kekayaannya. Ini ngadepin gini ini. Kalau kita nasihati, kita yang ganti dinasihati. Kita ingatkan, kita yang jadi diingatkan. Kemudian yang ketiga, itu orang gila. Jadi pejabat aktif yang masih berkuasa. Kemudian yang paling gampang kalau di Indonesia yang gampang sudah jatuh itu Verdi Sambo. Oh, ketika naik itu petentang-petentengnya udah kayak apa itu, benar-benar. Tapi ujungnya adalah ya, Allah nyungsepkannya itu gampang aja, sep, hilang. Ini yang sedang berkuasa udah main tanda tangan aja gitu. Baik. Tapi justru seringkali kebalikannya. Orang yang tertimpa musibah, katakanlah posisinya miskin, melarat, itu seringkali orang itu dengan kemelaratannya itu, dengan kemiskinannya itu, taatnya kepada Allah luar biasa. Dalam sejarah tidak sedikit model orang yang kayak begitu, tapi ujungnya kayak korun. Maka untuk kita, hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, agar kita memiliki karakter kepribadian sebagai seorang mukmin itu yang memiliki ketawazunan, keseimbangan. Kita dapatkan rezeki yang lapang, Allah berikan, Allah jadikan kita tetap bersyukur kepada Allah. Ini yang tidak seimbang itu seringkali, kenapa kok sekarang itu kok rajin ke masjid? Ya sudah tua mau ngapa lagi gitu ya. Itu yang namanya tidak imbang itu begitu. Sementara urusan taat kepada Allah itu nggak ada urusan tua sama muda. Kenapa? Karena pada akhirnya satu saat mau tua mau muda, mau Allah ambil nyawanya, sudah semuanya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wiqayatul ahli min azabin nar, menjaga anggota keluarga dari azab neraka. Ini kok banyak yang hilang tulisannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bersama, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa Pak? Bahasan kita di awal sudah pernah kita angkat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah nidaul khas, panggilan khusus. Yang kafir itu tidak dipanggil oleh Allah. Yang munafik juga tidak dipanggil oleh Allah. Jadi penjelasan dalam tafsirnya menegaskan bahwa setiap ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan khusus. Kalau ya ayyuhalladzina kafaru itu adalah panggilan ngejek, merendahkan. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu adalah nidaur rahmah, mengandung poin tentang panggilan kasih sayang. Allah memanggil dengan hai orang-orang yang beriman. Itu Allah sedang memanggil dengan bahasa kasih sayang. Allah akan memberikan sayangnya kepada orang yang beriman itu. Asal, poinnya itu yang penting. Asal orang yang beriman itu menjaga terhadap keluarganya dari api neraka, berjuang untuk ikhtiar, berangkat pagi pulang sore mencari nafkah. Ketika sudah mendapatkan rezeki yang halal diberikan kepada keluarga, kemudian berusaha menjadikan keluarga itu, bagaimana keluarga kita itu akidahnya itu benar, imannya benar, keyakinannya benar, kemudian ibadahnya benar. Ketiga, matinul khuluq, akhlaknya baik. Siapapun yang dekat dengannya, dia merasa aman dan nyaman dan ucapan dan perbuatannya. Tiga inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, kita mesti harus berjuang menjadikan keluarga kita jauh dari api neraka itu dengan tiga hal ini. Kalau soal profesi kerjaan, profesinya apa, kerjaannya bentuknya apa, selama itu adalah halal, enggak ada masalah. Mau dokter kayak mau pedagang, kayak mau pengusaha, kayak mau pejabat, silakan saja. Tapi pastikan bahwa keluarga kita yang kebetulan anak kita masing-masing kerjaannya berbeda. Yang satu guru, yang satu pedagang, yang satu petani, yang satu pengusaha, yang satu jualan bakso. Jadi kalau bapak dan ibu nanti punya menantu tukang bakso, jangan pernah mendudukkan tukang bakso itu jelek, rendah, kastanya rendah. Kaya, coba tukang bakso dia punya jaringan seluruh DKI aja. Gerobaknya setiap desa di DKI ada semua. Ini tukang bakso juga, tapi jadi bapak dan ibu, ini sering kali menantunya tukang bakso. Kadang-kadang, jadi kalau melihat di YouTube gitu, kadang-kadang lihat kok gini amat sih, mensikap ini kok gitu amat sih, sehingga bahasanya tidak level. Sementara bapak dan ibu, di balik itu semuanya Allah layani.
lebih tahu. Jadi perjuangan kita, Bapak dan Ibu, ini juga bahasan tentang wiqayatul ahl, menjaga anggota keluarga dari azab neraka ini dari awal sudah jadi bahasan kita pula. Perjuangan kita dari pagi sampai tidur kembali, apa yang kita usahakan mencari nafkah dalam rangka menjaga keluarga kita dari azab api neraka. Jadi kalau poin besarnya nanti 3 hal ini akan kita bincangkan pertemuan berikutnya, tapi poin besarnya harus kita pahami bahwa perjuangan kita adalah bagaimana agar keluarga kita akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Makanya dari awal, kalaulah kemudian kita ini mesti harus ada hamasah al-aliyah, semangat yang tinggi untuk ngaji. Ini hakikatnya adalah dalam rangka agar kualitas ibadah kita, kualitas akidah kita semakin hari semakin baik. Ini sebentar lagi Bapak dan Ibu akan masuk di Indonesia Al-Quran yang disosialisasikan dengan istilah sebutan Mushaful Ummah. Nanti kalau menemukan Quran titik 1 di atas itu ternyata itu qaf, titik 1 di bawah itu fa. Kalau nggak ada titiknya itu nun. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, nunnya itu nunnya nggak ada titiknya. Jadi jangan sampai tanya, ini gimana sih, ini Quran sesat dan menyesatkan, masuk Quran masuk di Indonesia kok dibiarkan? Itu Quran itu khas khot maghribi, tulisannya itu khot Maroko. Maghribi itu kalau bahasa kita Maroko, orang barat menyebutnya susah maghribi jadi Maroko. Itu tulisannya khasnya seperti waqalalladzi, nanti titiknya itu 1 di atas. Kalau anfusakum, fu itu titiknya 1 di bawah. Kalau non nggak ada titiknya. La ya'suna, nah itu nggak ada titiknya. Itu khas. Di Indonesia ada, sedang disosialisasikan. Ada 3 bentuk khot yang harus nanti kemudian ya insya Allah ini diuntungkannya Masjid Nurul Hikmah ada pengajian dan kemudian berjalan, nanti kita bisa tunjukkan ini bentuknya. Tambahnya ilmu, tambahnya wawasan, itulah yang menjadikan kita itu, oh ternyata ini benar. Kita tidak mudah berprasangka buruk dengan perbedaan yang ada karena kita ngaji. Sehingga tidak akan mudah menyalahkan orang karena kita tahu, oh yang ini benar, yang ini juga benar. Termasuk cara baca juga begitu. Sekarang lebih sudah banyak bentuk bacaannya. Kalau kita dengar wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu adalah bacaan riwayat Warsh atau riwayat Syu'bah. Kalau ditarik ke atas, Nabi itu diajari oleh malaikat Jibril di waktu yang lain. Di waktu yang lain diajari wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian kita kenal dengan riwayat qiraah Asim, riwayat Hafs. Nanti kemudian di waktu kali yang lain
Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril dengan bentuk bacaan ayat yang sama, surat yang sama, cara bacanya berbeda. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali wa lal akhiratu khairul laka minal ula menjadi minalule. Ternyata ketika lihat, oh yang ini benar, ini riwayatnya sampai kepada Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Kemudian yang ini juga dari Nabi Muhammad sampai malaikat Jibril. Sahabat yang diajarkan sahabat Hisham bin Hakim, yang ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Bunyinya beda, tapi sama-sama benar. Cuman yang pakai model wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, orang Indonesia khususnya negara ASEAN itu 100% memakai bacaan seperti itu. Kemudian nanti kalau ke Maroko, kemudian Tunisia, Mauritania itu pakai bacaan yang riwayat Warsh tadi. Bentuk tulisannya kalau kita ketemu Quran itu, ini kok begini ya, ini kok begini ya. Baik. Makanya kemudian kalau kita ngaji, kemudian kita tahu perbedaan, kemudian sumbernya kita juga mendapatkan informasi yang ini benar, yang ini benar, akhirnya kita tinggal pilih. Itu untungnya kita ngaji itu begitu. Kualitas ibadah kita, kualitas ibadah hati kita aja akan berprasangka baik dengan seseorang yang berbeda dengan kita, karena memang kita tahu bahwa itu juga benar. Begitu. Baik. Yang ketujuh, idhamu mas'uliyatil aba 'alal abna aqidatan wa akhlaqan. Indikator kalau keluarga kita dibangun atas dasar iman dan takwa kepada Allah, dan Allah akan berikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup dan kehidupan kita apabila kita sebagai keluarga ada besarnya rasa tanggung jawab orang tua atas anak-anak, terutama dalam hal akidah dan akhlak. Aqidatan wa akhlaqan. Nah, yang tadi ini sudah saya sebutkan bahwa ayat ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya, berpesan kepada kita. Surat An-Nisa ayat yang ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. 1, 2, 3. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Sekali lagi, 1, 2, 3. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afah, keturunan yang lemah. Jadi poin pesan Allah kepada kita,
Jangan pernah meninggalkan keturunan, anak keturunan yang di'afan, yang lemah. Apanya yang lemah? Lemah ilmunya, lemah imannya, lemah fisiknya, lemah pendidikannya, lemah status sosialnya, lemah hartanya. Jangan tinggalkan model keluarga seperti itu. Bersemangatlah membangun keluarga yang kalau keluarga itu, keturunan itu kau tinggalkan, dia imannya baik, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, ilmunya lumayan, pendidikannya bagus, ekonominya bagus, status sosialnya baik, sehingga model keturunan yang seperti ini dimanapun dia berada akan diperhitungkan orang. Ini pesan Islam kepada setiap keluarga. Kan ada model orang itu begitu punya keturunan itu nyusahin aja hidupnya dengan kedua orang tuanya. Dijual nggak laku, dibuang, pulang lagi, dikasihkan orang, nggak ada yang mau dibunuh, dosa juga. Jadi mikir diapain ini terusan kayak begini. Jadi poinnya, keturunan yang menjadi beban kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat yang menyusahkan, jangan kau tinggalkan model kayak begitu. Itu pesan Allah untuk kita. Baik. Jadi kalau meniru kepada Rasulullah kan kemudian kalau punya anak, harapan Islam itu begitu melamar itu mas kawinnya itu kalau hitungan 1 onta 30 juta berarti 100 onta. Halo Pak, Rasulullah memberi contoh seperti itu. Jadi kalau begitu berani melamar, dia sudah punya penghasilan dalam konteks harta nih. Dia mampu menunjukkan eksistensi dirinya dalam posisi yang orang punya, bukan orang tuanya yang punya, tetapi dia sudah kerja dan kemudian ketika melamar dia mampu menunjukkan itu. 30 juta kali 100 berapa tuh? Berapa Pak dia? 3 miliar itu. Mas kawin 3 miliar. Keren kan itu kan. Cuman kalau model sekarang begitu, mas kawin 3 miliar, acara pernikahan 5 miliar, selesai acara cerai. Ini model daripada enggak aja gitu. Tapi kita kembalikan poin yang ke-7 ini, Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah untuk pesan ajaran Islam kepada setiap kita. Baik, silakan. أشهد أن لا
Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin bahasan kita tentang indikator-indikator iman dan takwa kepada Allah dalam konteks membangun pilar-pilar keluarga sakinah sudah sampai poin yang ke-7. Berarti poin ini sudah selesai, nanti tinggal poin yang kedua, yaitu muasyarah bil ma'ruf. Jadi kalau keluarga kita itu layak untuk diberikan ketenangan dan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala, yang poin keduanya adalah nanti kalau keluarga itu muasyarah bil ma'ruf, membersamai dalam kehidupan dengan cara yang baik. Terus kemudian indikatornya apa? Nanti insya Allah dalam pertemuan poin berikutnya. Gimana ini, kita mau bagikan per poin atau gimana ini? Nanti kalau diperlukan catatan lebih awal, kita akan share dalam bentuk PowerPoint ini, PDF-nya via handphonenya jamaah semuanya. Jadi bisa baca-baca, insya Allah. Baik, kemudian ini ada
satu yang ingin saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berjumpa dengan Bapak Salim Bolos. Beliau adalah tokoh masyarakat yang ada di kampung OIC lain ini. Kita kenal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa. Dan saya keluar. Baik. Tanahnya 7 hektar, bahkan berapa yang dibutuhkan, 10 hektar, 15 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berjumpa dengan Bapak Salim Bolos. Beliau adalah tokoh masyarakat yang ada di kampung OIC lain ini. Kita kenal ini adalah kampung mualaf, dan subhanallah beliau ingin nanti lahir generasi Qurani dari kampung ini menjadi pusat pendidikan walaupun ada di pedalaman. Dan yang luar biasa adalah beliau mewakafkan tanahnya 7 hektar, bahkan berapa yang dibutuhkan, 10 hektar, 15 hektar atau lebih, beliau persilahkan yang dibutuhkan berapa. Yang penting berdiri pondok pesantren di kampung ini, dan kemudian generasi ke depan terdidik dengan baik menjadi generasi Qurani. Dukungan dari para pemirsa semuanya untuk membangun masjid dan pesantren di kampung mualaf ini, itu yang saya mengharapkan. Semoga para pemirsa semuanya giat untuk ambil bagian, beramal jariah di kampung mualaf ini demi berdirinya pondok pesantren agar lahir generasi Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Salim Bolos. Sebelum masuk Islam namanya Pak Bolos. Ketika masuk Islam namanya Salim Bolos. Di belakang ini, tanah ini tidak tahu mungkin ada 500 hektar tanahnya. Setiap orang yang masuk Islam, kemudian kalau dibully di kampung halamannya ingin pindah di tempat yang lain, dia menyediakan tempat. Setiap mu'alaf yang masuk Islam itu 500 meter dikasih tanah, dibuatkan rumah di situ, rumah sederhana, tinggallah di situ. Maka tempat ini sekarang menjadi mayoritas Muslim, karena memang orang-orang Islam yang orang-orang yang masuk Islam kemudian pada pindah ke tempat ini. Disinilah daerah lahirnya Gubernur NTT, siapa namanya? Leskodar. Ini adalah kampung daerahnya, kelahirannya Leskodar, Pulau Semau. Jadi dari Kupang itu masih nyebrang pakai kapal laut, dan kapal kecil itu kapal kayu, kurang lebih 2,5 jam. Kalau sampai tempat ini kurang lebih 3 jam baru sampai kampung ini. Bapak Salim Bolos ini subhanallah mewakafkan tanahnya. Ustaz, yang penting orang-orang Islam yang masuk Islam di sini terdidik dengan baik anak-anaknya. Saya nyiapkan lahan, mohon dibangun masjid, mohon dibangun tempat pendidikan atau pondok. Saya siapkan tanah 7 hektar. Terus kakaknya ikut nimbrung, saya nambahin Ustaz 3 hektar, berarti 10 hektar. Nanti kalau kurang Ustaz, ukur aja sendiri butuhnya berapa. Ini masjidnya aja belum dapat.
Untuk buat masjidnya saja belum dapat ya. Ini sudah ngasih, suruh ngukur sendiri butuhnya berapa ya. Kalau 500 hektar kemudian keluarkan 7 hektar itu masih, belakang masih begitu isinya itu. Belum ada tanaman sama sekali, tanaman hutan aja. Jadi Bapak dan Ibu jamaah rahmatullah, kemarin saya sampaikan kalau ada yang mau ambil wakaf untuk pondok pesantren, 1 meternya 500.000 rupiah, setengah meter 250.000 rupiah. Ini sebenarnya materi yang bahasan kita yang pertemuan pertama kedua Pak Kiai Musleh kan. Kemudian ketiga keempat gantian. Salah satu poinnya adalah kami kasih judulnya Hidup Mulia dan Berkah di Usia Senja. Ini kajian dalam bentuk judul yang lain, tapi materinya sama dengan yang kita bahas tentang rahasia di balik usia 40 tahun. Sama persis. Maksud saya di belakang ini ada ini masjid yang kita bangun sebentar. Saya tampilkan sedikit aja. Gambaran masjid yang kita bangun ini, yang kemarin kita pakai pelatihan 20 hari yang lalu. Pesertanya ada 150 peserta dari kabupaten seluruh provinsi Jawa Timur. Pelatihan di sini, di masjid ini sudah angkatan yang ke-8, walaupun masjidnya itu belum jadi, baru 60%. Kita pakai itu lantai basementnya kemarin. Kemudian tanah yang dijual itu ini ada 1.200 meter, 1 meternya 500.000 rupiah. Ini posisi tanahnya di sini, itu masjid yang sedang kita selesaikan pembangunannya. Jadi ini posisi tanahnya, modelnya seperti ini. Jadi saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ambil bagian. Nanti ini saya taruh di depan. Kalau mau iseng-iseng megang handphonenya pakai SMS banking di rumah misalnya, silahkan kirim ke nomor rekening ini. Nanti saya taruh di depan situ. Baik. Kalau pesannya Pak Kiai kemarin itu, kalau mau umroh jangan minjem uang di bank. Umroh dulu, baru bayar belakangan. Tapi lakukan sedekah. Kalau mau punya mobil, jangan utang, jangan kredit, tapi bersedekah. Semoga dengan itu Allah bukakan pintu rezeki, Allah alirkan rezeki, kemudian kita bisa memiliki sesuatu yang berkah. Begitu. Itu pesan guru kita yang kemarin. Nah sekarang saya mengajak kembali. Kalau kemarin saya ngajak tidak ada nomor rekeningnya, sehingga tidak ada yang masuk. Sekarang nomor rekeningnya saya siapkan. Kalau nanti ada yang ingin langsung sambil tiduran gitu ya, saya mau ambil 1 meter, berarti 500.000. Nanti kalau salah pencet nolnya nambah 1 gitu, ya nanti besok temuin saya, Pak Nuri itu nolnya keliru, tapi saya ikhlaskan, nggak apa-apa sambil itu. Begitu bunyinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya menjanjikan tanah ini 4 bulan ke depan sudah lunas. Saya baru DP 100 juta. Mudah-mudahan
menjadi sedekah jariah Bapak dan Ibu semuanya. Kalaulah nanti kita niatkan untuk sedekah jariah untuk kedua orang tua kita, wakaf untuk kedua orang tua kita, monggo silahkan, tanpa mengurangi pahala yang sampai kepada kita. Insya Allah juga semuanya mendapatkan. Semoga dengan itu nanti Allah satukan kita semuanya di surganya Allah bersama keluarga besar kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.